Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Ibu. Apa kabar anak didik Ibu? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, karena kita semua dalam keadaan baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Untuk doa, tolong dipimpin oleh Komting. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa. Kita berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Komting. Selanjutnya untuk absensi, saya bertanya kepada sekretaris. Bagaimana kehadiran kita? Baik, Bu. Semua hadir, tidak ada yang izin. Terima kasih kepada sekretaris. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum Ibu memulai, apa pelajaran kita, apa materi yang Ibu bawakan kemarin? Apakah kalian masih mengingatnya? Masih, Bu, tentang Tentang filsafat Pancasila, Bu. Oke, terima kasih. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang pandangan filsafat terhadap manusia dan nilai. Tolong ditampilkan, Nak. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu pandangan filsafat Pancasila tentang manusia, masyarakat, pendidikan, dan nilai. Sebelumnya, Ibu bertanya, apakah kalian masih mengingat tentang filsafat Pancasila? Saya, Bu. Oke, baik, Nak. Jadi menurut saya, Bu, filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai suatu kenyataan norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Terima kasih kepada Yesus. Memang benar bahwa filsafat Pancasila itu selalu dianggap benar keberadaannya bagi bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita mengulas kembali, Ibu akan mengulang kembali pengertian Pancasila. Bahwa Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang dianggap paling benar dan bertujuan untuk pedoman bangsa Indonesia ke depannya. Slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu merangkum bahwa pandangan filsafat manusia itu adalah harkat manusia, nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan-kemampuan yang disebut cipta, rasa, dan karsa. Derajat manusia adalah tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan hak, dan kewajiban. Sampai di sini kalian paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Mari kita lanjutkan, yaitu sifat dan hakikat manusia. Yang pertama, sifat dan hakikat manusia. Ada yang mengerti pengertiannya? Saya, Bu. Baik. Pengertian dan sifat hakikat manusia. Ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan pendidikan yang bersifat filosofis, artinya berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada. Mari kita berikan aplaus untuk Arta karena jawabannya memang benar. Itulah memang pengertian dari sifat hakikat manusia. Selanjutnya, Ibu akan melanjut pendidikan bersifat filosofis, yang artinya bahwa berdasarkan pengetahuan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada sebab asal dan hukum. Lalu ada pendidikan bersifat normatif. Berdasarkan pengertian normatif, artinya memiliki aturan dan tujuan, yakni bahwa pendidikan itu memiliki tujuan untuk mengembangkan nilai luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, nah yang kedua, wujud sifat hakikat manusia,
Yang pertama yaitu kemampuan bereksistensi. Artinya manusia itu bersifat aktif dan manusia itu bisa menjadi manajer terhadap lingkungannya. Lalu yang kedua, kemampuan bertanggung jawab. Artinya memiliki tanggung jawab atas semua yang diemban atau tugas yang diemban. Lalu yang ketiga, memiliki rasa kebebasan atau kemerdekaan. Setiap manusia itu memiliki rasa kebebasan berdasarkan Pancasila atau demokratis, artinya mampu memberikan pendapatnya. Yang keempat, pemilikan kata hati. Ini cukup unik ya untuk kita pahami. Namun di sini artinya seperti biasa, artinya seseorang itu mampu untuk memberikan keputusan tentang baik dan benarnya sesuatu itu. Cara meningkatkannya yaitu dengan melatih akal dan kecerdasan, kepekaan terhadap emosi. Lalu yang ketiga, kita slide selanjutnya. Nah, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan tentang pandangan Paulus Wahana? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan melanjutkannya. Adapun Paulus Wahana mengemukakan gambaran manusia Pancasila. Pertama, sila Pancasila menunjukkan bahwa manusia perlu menyadari akan kedudukannya. Lalu yang kedua, ada Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut akan kesadaran, keluhuran, harkat dan martabatnya. Lalu yang ketiga, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia berarti manusia adalah makhluk sosial yang berada di dalam dunia Indonesia, bersama-sama dengan manusia Indonesia yang lainnya. Lalu yang keempat, yaitu sila keempat atau sila demokrasi, dituntut manusia Indonesia yang saling menghargai. Lalu yang kelima, Indonesia dituntut saling memiliki kewajiban menghargai orang lain. Nah, dalam PowerPoint-nya cukup jelas tentang bagaimana Pancasila itu menjadi gambaran manusia. Slide selanjutnya. Nah, ada pandangan filsafat Pancasila tentang masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ibu. Oh, silakan, Nak. Bisakah Ibu jelaskan bagaimana hubungan filsafat Pancasila dengan sistem pendidikan di Indonesia? Baiklah, Ibu akan menjelaskan pertanyaan dari Adelia Luisa, yaitu hubungan filsafat Pancasila dan sistem pendidikan di Indonesia. Jadi, sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai dan didasari dan mencerminkan identitas pendidikan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu mencerminkan Pancasila itu terhadap pendidikan. Kita harus mampu menggali potensi kita untuk jalannya Pancasila ini sebagai cerminan bangsa, dihargai dan dijunjung tinggi. Apakah Saudari Adel Luisa dapat menerima jawabannya atau kurang mengerti? Baik, Ibu, jawabannya menurut saya sudah jelas dan terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan yaitu pandangan filsafat Pancasila tentang masyarakat. Yang pertama yaitu perlu diakui identitas etnis dalam arti kultural, bukan dalam arti politik. Lalu yang kedua yaitu menyadarkan kelompok-kelompok itu kepada separatisme bahwa berpisah dengan negara dan bangsa Indonesia akan merugikan. Lalu yang ketiga menghindari berbagai pelanggaran HAM dan menghormati HAM. Nah, dari poin yang ketiga bahwa cukup jelas, saya akan menarik kesimpulannya yaitu budaya etnis masing-masing suku harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk diperkembangkan sebagai modal dasar dalam mengembangkan demokrasi atau sikap demokratis, saling menghargai dan menghormati bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, jika kita memiliki potensi yang cukup besar bagi diri kita untuk dikembangkan,
kita tidak perlu takut. Kita harus mengembangkannya karena kita bangsa Indonesia memiliki setiap HAM. Lalu kalau kita menyadari jika kita berpisah dengan negara sendiri itu akan merugikan. Kita di sini di negara Indonesia sangat dihargai dan diberi kebebasan untuk memberikan pendapatnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini yang paling penting pandangan filsafat Pancasila tentang pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tertera pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sebagai usaha sadar dan terencana, pendidikan tentunya harus mempunyai dasar dan tujuan yang jelas. Adapun tujuan pendidikan yaitu pandangan Pancasila tentang hakikat realitas manusia, pengetahuan dan hakikat nilai mengimplikasikan bahwa pendidikan seyogianya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, setiap manusia itu diberi akhlak, setiap manusia itu diberikan keterampilan, setiap manusia itu diberi kreatif. Kita harus mampu mengembangkannya sesuai dengan kemampuan kita sehari-hari. Sampai sini jelas? Jelas, Ibu. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran atau menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Karena semuanya hadir, jadi alangkah baiknya kita bagikan sekarang. Yang pertama, kelompok pertama, Adelia Lisa, Agri Randika Tarigan, lalu ada Artasyi Pemorang. Nah, yang perlu kalian kerjakan itu yaitu membuat makalah serta PowerPoint untuk pertemuan selanjutnya. Materinya yaitu tentang penerapan filsafat Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia. Sampai sini paham, nak? Ada yang perlu ditanyakan? Bu. Paham, Bu. Oke, kelompok 2 yaitu Natalia Siringo, lalu ada Yesi Jessica. Materinya yaitu sistem pendidikan di Indonesia berdasarkan filsafat Pancasila. Nah, cara mengerjakannya sama dengan kelompok 1, yaitu membuat makalah dan PowerPoint. Baiklah, karena semuanya sudah paham, Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu bahwa Pancasila adalah sumber nilai bagi pembangunan bangsa Indonesia. Pancasila Indonesia menjadi kerangka kognitif dalam mengidentifikasi diri sebagai bangsa, sebagai landasan arah, dan serta sebagai moral pembangunan nasional. Budaya etnis masing-masing suku harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk diperkembangkan sebagai modal dasar mengembangkan demokrasi atau sikap demokrasi saling menghargai dan saling menghormati bagi setiap warga negara. Itulah yang menjadi nilai-nilai dasar Pancasila terhadap masyarakat. Lalu ada manusia. Pancasila adalah manusia yang bebas dan bertanggung jawab terhadap perkembangan dirinya sebagai individu, perkembangan masyarakat atau sosial Indonesia. Manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dianugerahi kemampuan dan potensi untuk berkembang sepanjang hayat. Pancasila sebagai dasar dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia memandang bahwa manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, dianugerahi kemampuan dan potensi untuk tumbuh berkembang baik secara individu maupun sebagai kelompok masyarakat atau sosial. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua ke depannya tetap sehat dan baik-baik saja, agar kita boleh berjumpa di minggu-minggu berikutnya.
Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta tolong kepada komite untuk memimpin doa kita. Teman-teman, telah berakhirnya pembelajaran kita. Mari kita mengucap syukur. Kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak didik Ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat. Semoga tetap berbahagia. Dan sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa kembali, Bu. Terima kasih.